Halo guys, teman-teman Endra Story, teman-teman sebangsa dan setanah air. Kita bertemu lagi teman-teman. Dan guys, video kali ini apa ya? Hari ini guys, hari Selasa pagi ini teman-teman, istriku mau ke klinik guys. Seperti di video sebelumnya, aku kan bilang kita mau program adik Sora lagi. Dan setelah beberapa minggu pengecekan, istri rutin ke klinik dan penyuntikan sebagai macam lah itu. Nah, hari ini teman-teman, pemasukan telur. Hari ini istriku ke klinik. Abang nggak ikut guys, karena nggak bisa masuk ke dalam kliniknya. Kalau kami nunggu di mobil, panas sekali teman-teman. Nggak mungkin mobilnya hidup terus kan, hidup sampai selesai kan. Itu minimal 3 jam atau 2 jam nanti istriku di klinik teman-teman. Proses pemasukan telurku kan iyalah kita sebut aja lah itu biar halus ya kan. Telurku kan sama telur istri digabungkan kemarin. Nah, sekarang lah mau dimasukkan ke istri teman-teman. Mudah-mudahan jadilah adik Sora nanti teman-teman. Doakanlah guys. Hari ini teman-teman. Nah, ini udah bawa persiapan, bawa anduk. Mungkin pakai anduk nanti kan. Mungkin gitu teman-teman, biar mudah proses pemasukannya. Dan ini dokumen-dokumennya. Tadi malam sudah banyak ku tanda tanganin. Ini dia, Kawa Ladies Clinic. Banyak kali aku tanda tangani guys, banyak tadi malam. Dan hari inilah masuk guys. Mudah-mudahan doakanlah teman-teman biar ada adik Sora, biar ada temannya guys. Karena untuk program kali ini seperti pernah ku bilang di video sebelumnya, ini kami cuma coba hanya 1 atau 2 kali teman-teman. Karena biaya juga kan, biaya udah bengkok biaya kami, udah habis saldonya. Mudah-mudahanlah langsung jadi ya kan. Karena waktu kemarin diambil kita sebutlah telur ya, biar apa ya kan, biar halus. Diambil telurku kemarin waktu aku ke klinik. Itu ada 4 yang bagus, karena yang dipilih yang bagus guys. 88% ke atas yang diambil gitu teman-teman. Misalnya kalau di bawah 80%, kualitasnya itu nggak diambil guys. Jadi 4 kali cobalah nanti teman-teman. 4 kali coba, tapi karena kalau sekali coba lagi itu biaya lagi teman-teman. Di samping biaya program ya, itu nanti misalnya inilah percobaan pertama, itu biaya guys. Berapa biayanya bang sekali coba? Berapa kemarinnya? Kata istriku kalau dirupiahkan 2 teman ke atas. Nah, kami itu di luar biaya apa ya? Biaya program ya, biaya program suntik segala macam. Itulah pokoknya itulah teman-teman, berat di ongkos lah ceritanya ini. Karena udah habis-habisan kami. Jadi ini kami ya mudah-mudahan lah jadi gitu teman-teman. Jadi 4 kali lah dia nanti. 4 kali. Mudah-mudahan lah teman-teman. Jadi kalau habis nanti bang, cemana bang kalau habis nggak jadi? Kalau habis nanti nggak jadi ya kembali ke program seperti awal lagi. Mahal kali itu biayanya teman-teman. Tapi mudah-mudahan lah ini. Kalaupun misalnya belum rezeki, ya udahlah, sabar-sabarlah dulu. Gitu teman-teman. Tapi kalau rezeki mudah-mudahan rezeki ya. Terima kasih lah sama yang di atas ya kan, sama Tuhan yang di atas. Biar ada adik Sora teman-teman. Cemana lah mau ku bilang ya kan. Kami nggak bisa normal, harus bantuan medis, makanya perlu biaya yang tinggi. Makanya kalau kalian menikah langsung punya anak,
bersyukurlah teman-teman. Bersyukurlah kalian sama Tuhan yang di atas itu. Bisa kalian normal gitu kalian gas, gitu langsung jadi. Tapi kami enggak, harus bantuan medis teman-teman. Gitu guys. Jadi hari ini teman-teman, hari ini doakanlah ya guys. Ini istriku mau pergi ke klinik guys. Aku sama Sora di rumah. Ya kan Sora, dadah. Halo, mama pergi ke klinik, kita tunggu di rumah. Hari inilah teman-teman, masuklah proses pemasukan telur. Itu aja lah, biar halus namanya ya kan, pemasukan telur. Mudah-mudahan kita tunggulah nanti beberapa minggu, ada gejala mual, seperti apalah gejala-gejala hamil, apakah ada tanda-tanda, nanti pengecekan nanti rutin guys. Mudah-mudahan jadi langsung ya kan, biar ada adik Sora. Oke teman-teman Endra Story, ikutin cerita kita dari awal ini sampai akhir nanti ya teman-teman. Dan kami ganti mobil, tapi ikutinlah cerita ini. Ya udahlah sayang, go lah istriku, ya udah go. Oke, ini istriku berangkat ke klinik teman-teman. Dadah, semangat kau ya sayang, semangat kau ya istriku. Iya suamiku katanya guys. Semangat kau, iya suamiku. Semangat, iya loh, aku tendang balik kau nanti. Kata istriku guys. Dah, ini mobil kami, udah ganti mobil kami. Tengok ini, mobil kami kan sebelumnya yang warna pink ya kan, mobil istriku, bukan mobilku. Tapi karena kalian bilang kan busuk kali mobil kalian itu bang, gantilah, percuma di Jepang. Inilah udah kami gantilah mobil kami, jadi kecil dia. Jadi kecil mobil kami guys. Tapi nantilah, tunggu istriku pulang dari klinik, baru kutunjukkan dulu mobil kami ini sekarang guys. Imut dia kayak mobil plastik, mobil-mobilan ya kan, tengok ini. Oke teman-teman, nantilah ya, tunggu pulanglah istriku dari klinik ya guys. Sampai ketemu nanti kita teman-teman. Nah iki bojoku wes teko iki guys. Bojoku, suamiku. Cemana, tunggulah. Masuk dulu aku ke rumah, aku parkirkan dulu mobil ini. Gak sabaran kau katanya guys. Iya, gak sabaran aku iki. Gak sabaran aku, cemana ya kan hasilnya ya kan teman-teman. Tapi tunggulah nanti dia ngomel-ngomel dia. Keluar nanti tendangan balik nanti. Karena cuaca panas ini ya kan. Cuaca panas bawaannya darah tinggi. Gawat nanti. Nah itu istriku guys. Halo, cemana hasilnya sayang? Tunggu dulu, sampai dulu aku ke rumah. Iya. Dan ini istriku guys. Cemana sayang? Cemana hasilnya tadi? Dan ini Sora tidur guys. Tidur dia teman-teman, tidur siang. Cemana istriku? Gak sabaran aku. Sini dulu kita, sini dulu. Ganti dulu bajumu. Bawa dulu kursi-kursi mobil Sora itu ke mobil kita itu katanya guys. Oke teman-teman. Ku masukkanlah dulu kursi-kursi Sora ini guys. Karena kan ganti mobil kami. Ganti mobil. Jadi kursinya ini ya kita pasangkanlah ke tempat mobil baru ini. Mobil baru, mobil second. Gak baru ini. Nah, ini dia guys. Inilah mobilnya teman-teman. Kecil. Mobil-mobil orang Jepang pada umumnya. Berapaan ini bang? Kalau mobil-mobil macam gini kayak mertuaku lah. Mertuaku mobil gini juga nya teman-teman. Beli mertuaku second. Berapa itu? 25 jutanya kalau rupiah. 25 juta. Kok murah bang? Iya. Pajak-pajaknya yang mahal. Asuransinya yang mahal. Dokumen-dokumennya yang mahal. Kalau mobil-mobil gini murahnya di Jepang. Mobil-mobil kuaci. Nah ini kita pasangkan dulu teman-teman. Tempat duduk Sora biar safety.
memang gininya di Jepang ini. Harus ada kursi-kursi anak bayi, anak-anak. Kalau nggak bisa teman-teman. Ditilang kita. Memang gini SOP-nya. Nah, kita hotkan dulu guys. Harus teliti nih, nanti kalau nggak hot dia bahaya. Oke, udah warna hijau. Ini warna hijau. Dan ini juga warna hijau. Kalau warna merah dia belum ikat kali dia. Mesti udah warna hijau barulah dia. Nah, ini dah dalam mobilnya guys, mobil kecil. Macam gini kebanyakan mobil-mobil Jepang guys. Iya, mertuaku belinya 25 juta ini guys dulu. Ada 4 bulan yang lalu lah. Mobil second juga, mobil mertuaku gini juga. Murahnya teman-teman. Tapi itulah biaya-biaya tahunannya yang mahal. Gitu di Jepang ini. Nah, ini dia dalamnya. Apanya pun, giginya pun di depan ya kan. Giginya di depan. Nggak di dekat paha. Nah, ini dia tampilannya teman-teman. Ginilah mobil-mobil Jepang guys. Seharga sepeda motor di tempat kita ya kan. Kecil dia. Jadi istilahnya pengganti sepeda motor lah di Jepang ini macam gini guys. Mobil-mobil gini. Karena di Jepang ini kan 4 musim. Musim dingin, musim panas, musim semi, musim apa. Kalau naik sepeda motor apa nggak kedinginan kita? Kalau musim panas apa nggak musim panas? Makanya semua pakai mobil. Tapi mobil-mobil kebanyakan mobil yang macam gini. Kecil macam mobil kami yang ini guys. Yang baru ganti nih. Gitu guys. Tapi banyak juga mobil-mobil mahal. Mobil-mobil mahal banyak juga teman-teman. Banyak. Dan ini guys, cerita-ceritalah dulu sama istriku cemana tadi. Ya kan, diskusilah dulu kami ya kan sebagai suami istri. Bagaimananya tadi di klinik itu teman-teman. Cemananya istriku, aman suamiku. Apanya, lembutnya cara masuknya. Iya suamiku, bagusnya dokternya. Bagus suamiku katanya teman-teman. Bagusnya prosesnya, bagus. Diskusi teman-teman ya kan. Cemana hasil tadi ya kan. Nah, ini dia suasananya. Sora mana bang? Masih tidur itu. Mau kemana kalian ini bang? Kok ganti baju kau? Mau apa kami guys? Mau makan. Karena kan baru selesai program ya kan. Makan enak lah dulu yang bergizi. Makan siang yang enak lah dulu kami guys. Biar mantap dia. Nah, ini istriku tadi menjelaskan tentang suasana di klinik tadi teman-teman. Katanya banyak orang juga. Banyak juga ibu-ibu yang sama macam istriku guys. Ada beberapa orang. Ada 4 atau 3 orang katanya teman-teman. Yang sama-sama juga masuk telur guys. Oh begitu ku bilang. Ya udahlah ayolah. Udah bisa lah itu ya kan. Udah bisa lah macam gitu diskusinya. Biar jangan kesorean. Berangkatlah dulu kami guys. Makan apalah dulu kami. Makan yang enak. Sora. Halo Sora. Ba. Baru bangun tidur ini kami paksa dia bangun. Baru bangun tidur dia, tidur siang kami paksa bangun. Nah ini Sora sudah safety di tempat kursi mobilnya teman-teman. Heran dia nih guys. Heran dia teman-teman. Nah ini dia sepeda-sepeda Sora gak muat. Harus diturunkan 1 kursi baru bisa masuk. Saking kecilnya mobil ini. Saking imutnya. Cemana lah mobil plastik-plastik. Nah ini istriku guys. Kita mau berangkat teman-teman. Mana tadi Sora? Heran dia. Kalian tengok itu. Heran dia. Ketawa aku. Heran dia. Pelengok-pelengok dia. Ih, kok lain mobil kami sekarang. Yang cemananya ini. Gitu pikirnya. Gak kedip dia guys. Memperhatikan dia. Pak kok lain? Iya anakku ganti mobil kita. Kok tambah kecil? Iya anakku, ku bilang mobil kita kebanyakan begadang. Jadi kurus dia, ku bilang teman-teman. Nah ini dia guys, kita berangkatlah teman-teman ke sebuah restoran
Mau makan enak lah dulu teman-teman, biar bergizi ya kan. Halo guys, teman-teman Endra Story, teman-teman sebangsa dan setanah air. Guys, heran Sora teman-teman, bengong dia, melotot. Heran dia, kok lain mobil kami, gitu pikirannya guys. Kalian lihat tadi kan ekspresinya, ekspresi Sora, kok agak lain ini mobilnya. Apa ini yang terjadi? Heran dia guys. Sora. Dan guys, mobil kami kecil teman-teman, tapi enggaknya teman-teman. Mobil kami maintenance ataupun lagi servis guys. Mobil kami lagi servis. Jadi dari pihak maintenance ini, bengkel ini, ada mobil ganti. Biar apa? Biar nggak kendala lah kerja-kerja customer gitu teman-teman. Itu 1 hari lah mobil kami maintenance, dikasihlah kami mobil pengganti. Inilah mobil pengganti. Pada umumnya kalau orang Jepang ini kalau servis mobil, maintenance mobil, ada mobil pengganti yang dikasih oleh pihak servis mobil ini guys. Ada mobil gantinya. Dan inilah mobil ganti kami. Nggak apa kami, nggak ganti mobil. Ganti mobil 1 hari. Ganti mobil 1 hari teman-teman. Jadi mobil kami lagi diservis. Setiap 2 tahun sekali mobil kami servis teman-teman. Ada yang 1 tahun sekali, tapi maksimal 2 tahun sekali. Hah? Setiap 2 tahun. Oh, tidak kata istriku, tidak 1 tahun, 2 tahun. Itu wajib. 2 tahun sekali mobil di Jepang ini wajib diservis guys. Kalau tidak nanti bermasalah. Gitu teman-teman. Misalnya waktu kita jalan tiba-tiba lah sial kan, dicek polisi. Mana surat-surat? Kok agak lain mobil kalian ini jalannya? Coba dulu lihat dulu surat servis mobilnya. Ada nggak kalian servis mobilnya? Gitu teman-teman. Kalau tidak ada, yaitu kena tilang kita teman-teman. Mana sayang? Ada dia stikernya guys. Ditunjuk istriku. Itu stikernya di kaca. Jadi polisi bisa mantau kapannya mobilnya ini diservis. Bisa dipantau guys. Ada tandanya di kaca ini. Jadi polisi bisa mantau ini mobilnya udah diservis atau belum. Kalau nggak diservis, masuk kita, tangkap, tilang, gitu teman-teman. Jadi mobil di Jepang ini wajib diservis 2 tahun sekali, gitu guys. Jadi kalau nanya kan bang, mobilnya nggak pernah diservis, mobilnya cemana servisnya? Ya 2 tahun sekali. Kalau di tempat kita kan kapan mau servis, suka-suka ya kan. Makanya banyak tempat kita bengkel-bengkel ya kan. Servis mobil ya kan guys. Kalau di Jepang ini enggak, 2 tahun sekali harus wajib. Harus pengecekan semua kondisi mobil layak jalan atau cemana. Pokoknya dicek lah gitu guys. Tapi sesudah 2 tahun kita servis, selama 2 tahun itu nggak ada itu masalah mobilnya guys. Baik dari mesin, semualah. Seperti kami lah 2 tahun yang lalu kami cek kan servis mobil. Selama 2 tahun sampai sekarang nggak ada bermasalah mobil kami. Remnya, olinya, apalagi semualah mesinnya aman teman-teman. Karena apa? Karena rutin 2 tahun sekali gitu guys kalau di Jepang ini. Dan ada mobil pengganti yang dikasih oleh pihak servis agar customer tidak terkendala transportasi untuk kerja. Biasanya pada umumnya dikasih kita mobil pengganti teman-teman. Jadi kami nggak ganti mobil 1 hari. Dan beginilah apanya mobil penggantinya, kecil. Kalau dulu agak mantap dia, 2 tahun yang lalu mobil pengganti kami agak mantap. Tapi ini agak apa dia, kecil. Mobil apa? Mobil orang tua. Ini mobil orang tua ini guys. Oh tidak orang tua pada umumnya, kebanyakan. Mobilnya kecil kayak Miki-Miki, mobil plastik ya kan. Macam gini memang semua rata-rata kebanyakan mobil di Jepang ini guys. Gitu teman-teman. Dan guys, tadi istriku sudah selesai program dan
sudah masuk telur, dan mudah-mudahan doanya ya teman-teman, doakanlah ya teman-teman. Jadi guys, udah masuk teman-teman adik Sora, mudah-mudahan jadi ya Tuhan ya kan. Karena biaya lagi nanti udah masuk teman-teman. Kita tunggulah beberapa minggu ini ada nggak tanda-tanda hamil. Biasanya kayak muntah, mual, segala macam kan. Kalau udah mual-mual berarti adalah tanda-tanda kehamilan teman-teman. Doakan ya guys. Dan tadi kami setelah berdiskusi tadi panjang bercerita bagaimana suasananya di sana. Dan seperti yang ku bilang tadi lah, agak lama memang istriku di klinik tadi karena antri. Banyak juga yang masuk telur guys. Ada 3 atau 4 ya sayang. 3 orang teman-teman. Hari ini bayangkanlah itu. Jadi kalau di Jepang ini udah hal biasa teman-teman, bantuan medis. Hari ini aja 3. Itu satu klinik ya. Belum lagi klinik-klinik yang lain. Belum lagi rumah sakit. Di klinik istriku aja tempat kami ini 3. Hari ini, besok nggak tahu lagi. Jadi udah umum. Hal yang udah biasa teman-teman. Kalau kita program anak ini mau memiliki anak, biasanya hal yang udah umum dengan bantuan medis ataupun bahasa kerennya bayi tabung. Dan ini kami mau ke apa? Mau makan enak lah dulu ya kan. Makan enak lah dulu kami guys. Makan yang bergizi. Karena baru masuk kan, baru selesai program kan, baru selesai dari klinik kan. Jadi mau agak yang bergizi lah dulu yang dimakan, biar mantap hasilnya. Gitu teman-teman. Oke guys, teman-teman Endra Story, sekali lagi kasih doanya ya guys, ya teman-teman Endra Story. Oke, kita lanjut perjalanan kita ke sebuah tempat makan. Ikutin cerita Endra Story sampai selesai nanti ya guys. Sampai kita guys, disinilah dulu kami makan teman-teman. Biasanya memang di sininya kami untuk perbaikan gizi. Tapi rumput-rumputnya, sayur-sayur mentah, kacang-kacang, nggak tahulah macam gininya kata istriku yang bergizi. Sora, sini kita anakku, udah sampai kita. Di sininya kita makan. Agak lain di sini, guys. Kalau kita kan, kalau makan enak itu kan kari, rendang, kan gitu kan, guys. Tapi kalau di sini enggak, rumput-rumput, rumput-rumput, daun-daun, kacang-kacang. Memang ada dia sup-supnya. Nah, masuk kita teman-teman. Dan seperti biasa, restoran di Jepang nggak boleh main masuk-masuk aja. Kita ambil dulu nomor kursi kita, baru tunggulah pegawainya datang manggil. Gitu teman-teman, nggak bisa kita langsung pilih kursi. Pegawainya, stafnya yang milihkan kursi. Di sini kalian duduk, di sinilah kalian makan katanya. Dan kita di sini teman-teman. Nah ini Sora, pilihlah anakku. Makan apa kau? Baca-baca, itu menunya. Pilihlah, pilih spesial ini sekarang. Nah ini Sora milih-milih menu dia teman-teman. Gas anakku, gas. Dan ini dia suasana restorannya teman-teman. Nah itu dia istriku ngambil apa, dia ngambil yang daun-daun. Daun-daun lah, kacang-kacang gitu teman-teman. Apanya namanya? Oh itu ada tulisannya salad. Ini guys, ini kalau habis boleh ambil lagi sampai puas gitu teman-teman. Habis ambil lagi, gratis dia. Kalau habis ambil lagi suka-suka. Dan ini sop. Menu utamanya belum, sabar. Menu utamanya masih dimasak. Yang macam-macam gini lah dulu.
Nah, ini dia teman-teman. Inilah menu utamanya. Aku pesan ayam. Istriku apa ini? Agak lain dia ya. Apa ini ya? Inilah katanya yang bergizi. Apa itu? Kok dibungkus-bungkus? Apa itu ya? Aku ayam ini. Baru ada saus-sausnya. Nah, apa? Pakai nasi. Apapun ceritanya tetapnya harus ada nasi, guys. Kalau nggak pakai nasi mana nendang, geli-geli lambung lah. Kalau cuman ini aja yang dimakan, harus ada lah nasi ya kan? Kalau nggak pakai nasi ya nggak nendang. Ini dia teman-teman. Macam ginilah tampilannya. Oke guys, makanlah dulu kami ya teman-teman. Makanlah dulu ya. Sora, makanlah dulu kami ya. Bilang guys. Bilang Sora. Sampai ketemu nanti. Oke, sudah selesai makan teman-teman. Dan kita beresilah dulu kursi-kursi Sora ini guys. Kursi anak-anaknya teman-teman. Kita pindahkanlah dia ke tempat awal tadi. Dan sudah selesai pembayaran. Berapa koyak? Istriku, berapa putus? Udahlah selalu aja kau di situ katanya. Kukus tahu pun bukan kau yang membayar. Kan nanyanya kok gitu kau. Cuma nanya aja pun. Udah selalu aja kau katanya. Berapapun itu bukannya kau yang membayar katanya guys. Dan oke guys, lanjutlah kita pulang. Dan seperti inilah cerita kita video kali ini teman-teman. Ini kita perjalanan menuju rumah guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton aktivitas video kita kali ini dari awal sampai akhir ini teman-teman. Tibalah kita di akhir video dan seperti inilah suasana video kita cerita Endra Story kali ini teman-teman. Sora. Hey. Oke guys, kalau ada kata-kata yang salah ataupun kelakuan yang kurang baik di dalam video ini, mohon maaf ya teman-teman. Salahlah di situ guys, minta maaf teman-teman. Dan sampailah kita ketemu di cerita Endra Story selanjutnya dengan video yang lebih baik lagi dan yang lebih bagus lagi guys. Guys, sekali lagi minta doanya teman-teman. Semoga program kita kali ini langsung berhasil. Langsung berhasil lah ya kan, mudah-mudahan. Kita minta doanya ya teman-teman. Doakan selalu ya guys. Guys, sampai jumpa dan bye-bye. Bye-bye Sora. Bye-bye. Mana? Bye-bye. Bye-bye. Oke guys.